warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita tentang jaringan dan organ tumbuhan. Ya, kemarin sudah kita pelajari beberapa macam jaringan yang ada di tumbuhan, ya. Dari salah satunya ada jaringan meristem, ya. Berdasarkan letaknya nanti dibagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Yang kedua adalah jaringan permanen yang terdiri nanti ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan dasar, terus jaringan pengangkut, ya, ada xilem dan floem. Juga ada jaringan penyokong yang terdiri dari sel-sel hidup, misalnya pada korenkim, dan sel-sel yang sudah mati, salah satunya adalah splenkim. Serta yang terakhir adalah jaringan gabus yang terdiri dari velum dan velodrom. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan materi tersebut dengan membahas yang disebut dengan kultur jaringan. Baik, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, ya, tentang apa sih itu kultur jaringan tersebut, ya, atau pernah baca dari jurnal-jurnal, ya, bagaimana kultur jaringan itu bisa memperbanyak daripada tumbuhan, ya. Nah, secara prinsip dasar dari teknik kultur jaringan tersebut adalah tanaman itu mempunyai sifat totipotensi. Nah, apa sih sifat totipotensi itu? Ya, sifat dari totipotensi itu adalah kemampuan setiap tumbuhan, tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, ini dikemukakan oleh Stewart, ya, di tahun 1969, ya. Beliau mengadakan suatu eksperimen dengan mengambil satu sel ampulur wortel, ya, pada tanaman wortel, kemudian ditumbuhkan menjadi individu baru. Nah, teknik ini dikenal dengan sebutan kultur jaringan. Nah, secara harfiah, ya, kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan dari tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman ya, seperti jaringan akar, ya, batang maupun daun, ya. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh, ya, hormonnya secara aseptik atau steril. Nah, jadi dalam kondisi yang steril, jadi tidak boleh terkontaminasi dengan mikroorganisme apapun. Dalam wadah yang tertutup yang tembus dengan cahaya. Jadi nanti misalnya ditaruh di wadah seperti botol-botol kaca atau apa namanya, petri ya, petri pada suhu tertentu juga. Jadi nanti suhunya juga harus diatur sehingga nanti bagian tanaman yang diperbanyak, ya, dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Nah, itulah prinsip daripada kultur jaringan. Jadi teknik ini sangat menguntungkan sekali bagi manusia untuk memperbanyak tanaman, ya. Karena dengan kondisi menggunakan kultur jaringan ini, tanaman yang akan didapatkan itu akan lebih banyak dan serta juga akan mirip dengan induknya. Jadi tidak akan berbeda dari induknya yang ditanam. Pada jenis kultur jaringan yang akan kita pelajari ini nanti ada beberapa macam, jadi berdasarkan jenis explannya atau jaringan asalnya, ya.
jenis kultur jaringan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, misalnya yang pertama adalah meristem kultur. Ya. Nah, pada meristem kultur ini adalah teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau biasa kita sebut adalah meristem. Dengan kemampuan jaringan meristem yang selalu membelah, nah ini bisa digunakan untuk teknik kultur jaringan ya, untuk memperbanyak daripada tanaman. Yang kedua, jenis kultur jaringan adalah yang kedua adalah jenis dari pollen atau antarkultur. Ya. Nah, teknik ini ya adalah teknik kultur jaringan yang menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Nah, benang sari ini kita tahu adalah bagian dari organ jantan pada tumbuhan. Yang ketiga adalah jenis protoplas kultur. Nah, jenis dari teknik kultur jaringan ini menggunakan eksplan dari protoplasma, yaitu sel hidup yang telah dihidangkan dinding selnya. Ya, jadi salah satu ciri daripada sel tumbuhan adalah memiliki dinding sel. Nah, ini nanti harus dibuang karena nanti menghambat daripada pertumbuhan atau untuk memperbanyak daripada sel tersebut. Jadi sel dinding sel itu akan dibuang ya dengan menggunakan protoplas kultur. Yang keempat ya pada jenis kultur jaringan adalah Chloroplast kultur. Chloroplast kultur ini merupakan teknik kultur jaringan yang menggunakan eksplan daripada chloroplast ya untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Ya. Jadi chloroplast ini nanti digunakan untuk menggunakan atau menghasilkan daripada varietas baru pada tanaman. Yang kelima, ya, teknik kultur jaringan ini adalah somatic cross ya, atau silangan pada protoplasma. Nah, teknik ini merupakan teknik penyilangan dua macam protoplasma ya, menjadi satu. Nah, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat yang baru. Jadi ada semacam penyatuan dari dua macam protoplas yang berbeda yang menghasilkan nantinya adalah tumbuhan atau tanaman yang mempunyai sifat yang baru. Nah, itulah kelima daripada jenis kultur jaringan ya, yang kita kenal sampai saat ini. Oke, baik pada teknik kultur jaringan juga atau yang biasa disebut dengan mikropropagasi, ya ini merupakan di layar bisa kita lihat ini adalah cara bagaimana atau tahapan untuk melakukan proses perbanyakan tanaman dengan kultur jaringan. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah proses sterilisasi. Ya. Jadi sterilisasi itu merupakan segala kegiatan pada kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, artinya bebas dari kontaminasi mikroorganisme, yaitu di laminar airflow cabinet. Ya. Ini menggunakan alat-alat juga yang steril. Jadi nanti ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan oleh peneliti ya sebelum melakukan proses kultur jaringan. Ya. Nah, pada sterilisasi ini peralatan yang dapat dilakukan ini dengan pemanasan di dalam autoclave misalnya. Nah, autoclave ini merupakan suatu alat dengan berketenalan tinggi ya untuk mensterilkan suatu alat yang ada di dalamnya sehingga nanti bebas dari kontaminasi mikroorganisme ya, atau juga pencelupan dalam cairan etanol ya, atau alkohol.
atau juga larutan kaporit. Ya, jadi ada beberapa macam daripada senyawa kimia, baik yang bersifat etanol ataupun kaporit. Nah, pada sterilisasi eksplan dapat dilakukan menggunakan alkohol, ya, bahan pemutih pakaian, ya, juga bisa, atau HgCl2. Nah, laboran yang melakukan kultur jaringan ini, ya, peneliti yang melakukan kultur jaringan ini juga harus membersihkan anggota tubuhnya sebelum bekerja. Ya, jadi harus steril juga tuh. Jadi seperti masuk ke dalam lab yang bekerja dengan mikroorganisme, ya, jadi harus bersih semua. Ya. Makanya nih banyak sekali kalau di dalam proses proses perkuliahan, nah ini biasanya memang banyak mengalami kegagalan. Ya. Jadi orangnya dari peneliti itu tidak boleh terkontaminasi, ya, baik itu secara langsung maupun yang tidak langsung. Misalnya dia sakit juga akan menularkan, ya, akan membuat gagal daripada proses kultur jaringan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harus ada sterilisasi dari suatu alat dan penelitinya. Tahapan yang kedua adalah pembuatan media. Nah, ini hal penting nih, yaitu sebagai tempat berkembangnya atau tumbuh sel di dalam proses kultur jaringan. Pada media yang digunakan, ya, komposisinya, ya, biasanya tergantung pada jenis tanaman, ya. Jadi tidak semua tanaman itu yang akan dikultur itu sama medianya, ya. Misalnya media yang sering digunakan terdiri atas garam mineral, terus ada juga vitamin, hormon, dan bahan tambahan lainnya seperti agar-agar dan gula. Jadi ada agar-agarnya, ya, karena memang tempat tumbuhan daripada sel. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah proses inisiasi. Ya, apa sih inisiasi? Inisiasi itu adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Di bagian mana nih akan diambil, ya, untuk nantinya dikultur, ya, sebagai teknik kultur jaringan. Nah, biasanya memang bagian yang diambil untuk melakukan proses kultur jaringan adalah bagian dari tunas. Ya. Jadi persiapan itu disebut dengan inisiasi. Nah, yang tahapan yang keempat adalah multiplikasi. Nah, multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Jadi sudah ditaruh nih jaringan atau sel yang akan dikultur, ya, ditaruh di media tanam, yang nanti yang tadi berupa agar-agar misalnya. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow kabinet, jadi suatu ruangan yang memang dikategorikan steril untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan dari suatu eksplan, ya, pada jenis tanaman yang dikultur. Tabung yang ditanam eksplan diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu ruang, ya, sekitar 36 atau 37, ya, derajat Celcius. Tahapan yang kelima adalah tahapan pengakaran. Nah, pada tahapan ini atau fase ini, saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, ya, jangan lupa bahwa pertumbuhan atau proses pertambahan pasti diawali dengan pertumbuhan akar. Ya, proses ini nanti menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya ada eh, apa namanya eh, pelakuan dari kultur jaringan, penelitian dari kultur jaringan yang gagal, biasanya nanti tumbuhnya bukan berupa akar, yaitu berupa misalnya jamur, ya, bakteri dan sebagainya. Jadi yang menghambat daripada pertumbuhan pada jaringan kulturnya, ya, bisa terkontaminasi oleh jamur ataupun jaringan atau bakteri misalnya.
Nah, selanjutnya yang tahapan yang terakhir yang disebut dengan aklimatisasi ya. Aklimatisasi ini adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan septik ke suatu tempat ya, misalnya biasa kita sebut menjadi bedeng. Nah, ya. Jadi yang tadi ditanam di media agar di dalam petri dish misalnya, cawan petri, nanti dipindahkan tuh ya, dibawa keluar ya untuk ditanam ya, diganti media tanamnya misalnya menjadi tanah ya. Jadi kalau sudah keluar akar nanti dipindahkan ke media tanah. Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati, hati-hati karena kan, pertumbuhan akarnya juga lemah ya. Jadi kalau misalnya tercabut nanti tumbuhan itu akan mati. Ya, jadi harus hati-hati dan bertahap. Ya biasanya nanti pengambilannya itu dengan sangat hati-hati sekali sehingga nanti akar yang tumbuh pun bisa semuanya terangkat ya lalu dipindahkan ke media tanam lainnya. Nah, itulah beberapa tahapan daripada teknik putus jaringan. Yang pertama harus sterilisasi, yang kedua pembuatan medianya, yaitu berupa media agar misalnya. Yang ketiga adalah inisiasi, ya pengambilan eksplan dari bagian tanaman, ya biasanya tunas. Yang keempat adalah multiplikasi. Nah, ini nanti adalah kegiatan untuk memperbanyak calon tanaman. Yang kelima adalah pengakaran, jadi tumbuh akar pada eksplan yang sudah ditanam di media agar. Dan yang keenam adalah aklimatisasi, yaitu pemindahan dari media agar di media lainnya, misalnya pada tanah. Nah, apa sih keuntungan dari putu jaringan tersebut ya? Pasti ada keuntungannya ya yang diperoleh oleh manusia dalam proses putus jaringan ya. Selain keuntungan juga ada kelemahannya. Nah, salah satunya memang kelemahannya adalah tadi yaitu tidak bolehnya terkontaminasi ya baik alat maupun penelitinya ya dengan mikroorganisme tertentu ya, misalnya jamur ataupun bakteri. Nah, pada kultur jaringan pun pasti juga mempunyai keuntungan ya. Jadi teknik kultur jaringan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk penyediaan bibit tanaman yang secara vegetatif ya pada tanaman yang sulit dikembangbiakan secara generatif. Ya, jadi kalau perkembangbiakannya generatifnya agak sulit, nah lakukanlah proses kultur jaringan secara vegetatif. Apa sih tanaman yang sulit itu secara generatif? Salah satu contohnya adalah tanaman anggrek. Nah, kenapa tanaman anggrek ini kalau dijual agak mahal gitu ya. Walaupun dia berbunga satu biji pun harganya bisa ratusan ribu. Nah, ini memang proses perkembangbiakannya agak sulit. Nah, sehingga nanti membuat harganya menjadi lebih mahal. Ya, pembibitan dengan teknik kutu jaringan ini memang memiliki beberapa keunggulan. Ya, antara lain misalnya dapat diperoleh bibit yang bersifat identik ya dengan induknya. Jadi nanti hasil dari eksplan yang sudah ditanam ya atau keturunan berikutnya anaknya itu akan sangat mirip sekali dengan induknya. Jadi yang kita peroleh itu memang yang kita inginkan. Selanjutnya keuntungan yang kedua dari kutu jaringan adalah tidak membutuhkan tempat yang luas, ya tempat yang luas. Ya, jadi butuh eh, ruangan mungkin 2x2, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kutu jaringan. Selanjutnya ada kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin karena memang prosesnya tadi yang pertama melakukan sterilisasi, jadi kesehatan itu akan terbebas dari suatu jamur ataupun bakteri. Selanjutnya ada juga bibit yang dihasilkan seragam tadi ya, sama semua. Jadi dari ribuan eksplan yang kita kultur itu nanti akan sama hasilnya dengan induknya. Jadi seragam semua. Jadi nanti kalau misalnya mengkultur mangga manis, semua ribuan itu akan menjadi mangga manis. Ya. Kalau menjadi buah lainnya yang memang cocok buat kita,
kita, nah nanti itu akan didapatkan secara banyak ya. Bibitnya juga akan lebih cepat pertumbuhannya ya, karena memang diambil dari jaringan expand pada tunas, sehingga nanti perkembangannya akan lebih lebih cepat. Pengadaannya, pengadaan bibitnya itu tidak tergantung pada musim. Ya, jadi kapanpun peneliti itu bisa melakukan kultur explant, ya akhirnya nanti juga akan tumbuh juga individu baru. Jadi tidak musim panas atau karena musim panas ya atau musim hujan ya, bibitnya jadi nggak bisa tumbuh misalnya, tidak. Tapi dengan kultur jaringan itu bebas. Mau musim hujan, musim panas itu akan tumbuh dengan cepat. Dan yang terakhir adalah dengan waktu yang lebih singkat bisa menghasilkan jumlah bibit yang sangat banyak. Jadi dalam jumlah yang sangat singkat ya bibitnya itu akan bisa menjadi ribuan ya. Bukan lagi kalau misalnya kalau cangkok kan eh, paling banyak itu mungkin 5 atau 4 cangkokan gitu ya. Tapi kalau dengan teknik kultur jaringan dalam waktu yang sama dengan cangkok mungkin bisa mendapatkan ribuan daripada varietas baru yang didapatkan. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kultur jaringan ya, dari sifat-sifatnya, jenis kultur jaringannya sampai dengan tahapan serta keunggulan-keunggulan yang didapatkan dari teknik kultur jaringan dalam proses perbanyakan bibit-bibit tanaman ya. Sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak Hadi sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk proses pembelajaran kita. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.